Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolaila Nadia Lugiana dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen. Pemikiran awal mengenai manajemen. 1. Jauh sebelum dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana manajer organisasi agar efisien dan efektif. 2. Filsafat Cina Sun Tzu 2000 tahun yang lalu, yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong, mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik yang terdiri dari 2. 1. Manajemen ilmiah, 2. Teori organisasi klasik, 2. Aliran hubungan manusia neoklasik, 3. Aliran manajemen modern. 1A. Aliran manajemen ilmiah, scientific management theory, menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Frederick A. Taylor, filosofis 4 prinsip dasar. 1. Pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tugas. 2. Seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Fragment in the right place. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Henry L. James. 1. Memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. 2. Mencatat kemajuan pekerja yang dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan balok individual. Bagan James. Tidak menggunakan sistem insentif, bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tapi memperkenalkan sistem bonus. Gilbert bersaudara, Cyclocrates dan Chronocyclocrates. 1. Mempelajari kelelahan dan gerakan secara memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. 2. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. 1B. Teori organisasi klasik, menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi konteks. Henry Fayol. Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. 14 prinsip manajemen. Pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi atau desentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu. Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni melakukan pekerjaan lewat orang lain, memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Chester Van Barnard mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi, dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Zone of indifference, area of
acceptance, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam tentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Selanjutnya ada insentif dan tugas pemimpin. Insentif itu adalah uang dan material lain, kesempatan non-material, kondisi kerja yang baik, imbalan ideal atau kebanggaan. Dan tugas pemimpin yaitu membangun dan mempertahankan sistem komunikasi, menyiapkan pelayanan penting, dan merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. 2. Teori behavioral. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Tokoh-tokohnya adalah Abraham 1908 sampai 1970. Selanjutnya ada L. Tinton 1880 sampai 1949, dan yang terakhir Douglas McGregor 1906 sampai 1964. Elton Mayo, gerakan hubungan manusia, penelitian manusia dalam lingkungan kerja. 1. Pekerja yang mendapatkan khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. 2. Pekerja akan lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. 3. Kelompok informal, lingkungan dari karyawan, memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Teori motivasi, hierarki kebutuhan, Abraham Maslow. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. 1. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. 2. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. 3. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh kedua kebutuhan atau lebih. Hierarki kebutuhan atau Maslow. Kebutuhan dasar 1, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar 2, kebutuhan keamanan. Kebutuhan dasar 3, kebutuhan dimiliki dan cinta. Kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri. Dan terakhir kebutuhan dasar meta, kebutuhan aktualisasi diri. 3. Aliran manajemen modern. 1. Jalur pertama merupakan hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. 2. Jalur kedua dikenal sebagai aliran kuantitatif, prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim riset operasi Inggris. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.